Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Zaskia Alfadila Nursaki, Saya Muhammad Hasyam. saya Sarah Laila. Saya Miriam Yuda. Saya Ahmad Saleh, saya Fadli. Video ini kami buat untuk tugas sosiologi kami, yaitu materinya perubahan sosial, dan topik yang kami bawa adalah keunggulan dari online shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Alfadila Nursaki, lalu ada teman saya Sarah Naila, ada Muntas juga. Kami dari SMA Swasta Pancabudi ingin mewawancarai Ibu Putri yang selaku adalah founder dari Galeri Ashifa ini. Nah, agar lebih mengefisienkan waktu, mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, Ibu Putri Bustami yang akrab dipanggil Ibu Puput ini, selaku pemilik Galeri Ashifa, salah satu online shop dan butik yang terkenal di Kota Medan. Selamat siang Ibu Putri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu Putri dalam keadaan baik, sehat. Nah, kita langsung mulai saja ya wawancaranya. Kapan Ibu Putri memulai bisnis online shop ini? Jadi, membangun butik ini di tahun 2015 secara online, kemudian membuka offline store-nya di tahun 2018. Jadi untuk online-nya sendiri udah berjalan udah berjalan 7 tahun ya. Udah berjalan 7 tahun, kemudian kalau off store-nya ini menuju 6 tahun ya. Udah 5 tahun lah. Dari 5 tahun bulan April kemarin ini. Apa sih yang mendasari Ibu Putri untuk menjalankan bisnis melalui online shop ini? Karena kan sekarang itu zamannya high tech ya, zamannya semua serba bisa didapat dengan satu genggaman ya. Jadi orang sekarang nggak mau ribet lagi, nggak mau pusing, mau dapatin sesuatu itu hanya dengan cuman klik aja udah sampai sama dia kan. Nah, jadi karena sekarang udah semua zamannya online, kita pun harus bisa upgrade. Ya, harus bisa upgrade, harus bisa berinovasi. Gimana caranya bisa mendongkrak penjualan dengan strategi online gitu. Jadi tapi nggak semuanya customer itu bisa belanjanya online gitu. Jadi beberapa customer itu ada yang dia mesti pegang dulu, lihat dulu, baru dia mau buy, gitu kan. Jadi bagi yang untuk customer yang tipikal seperti itu, Bu Putri sediakan offline store. Jadi dia bisa tes sendiri, bisa lihat sendiri, bisa pegang sendiri bahan yang dia mau gitu. Tapi kalau misalnya ada yang beberapa yang udah terbiasa ya udah familiar dengan istilah online shop, hanya dengan menunjukkan deskripsi aja, deskripsi barangnya, misalnya contohnya LD sekian, lingkar dada sekian ukurannya gitu kan, kemudian bahannya ini gitu kan. Nah, bahannya misalnya katun atau bahannya sipon gitu kan, atau dengan harganya sekian. Nah, dia udah bisa gitu menentukan pilihannya untuk
memutuskan untuk membeli gitu kan. Tapi sebagian besar ada juga seperti kenapa Bu Putri juga buka offline store, karena nggak semuanya orang memiliki sosial media. Jadi seperti misalnya kayak ibu-ibu, nenek-nenek kan nggak mungkin ya, nggak ada ya. Pasti dia istilahnya gaptek lah gitu kan. Nah, jadi kalau dia mau pingin beli baju, habis dia bisa langsung datang ke offline store-nya Bu Putri gitu. Baik, apa saja produk yang Ibu Putri jual di bisnis Anda? Jadi Bu Putri ini sebenarnya ada 2 usaha. Jadi yang satu butik, yang satu kuliner gitu. Nah, kalau butik di sini, kalau kuliner di rumah gitu. Jadi kalau di butik ini dia Bu Putri jual fashion syar'i, kemudian untuk fashion hijab, fashion import, dan mencakup usia dari mulai muda, remaja sampai dengan tua. Jadi di sini Bu Putri usahakan motonya one stop services. Jadi dengan satu langkah ke sini kita bisa udah dapat semua yang kita mau gitu. Apakah Ibu sering atau pernah menemukan kendala di saat menjalankan bisnis ini? Insya Allah enggak sih, cuman ya lebih ke ini ya, lebih ke komplain handling ya. Jadi itu biasanya kan customer kan maunya banyak ya, atau misalnya customer juga tipikalnya banyak gitu. Ada yang dia ada yang dia udah memutuskan beli, tiba-tiba balik lagi bilang nggak jadi gitu kan, atau ada juga dia yang mau tukar atau kayak mana. Jadi kalau untuk itu Bu Putri buat aturan yang memang ada yang aturan bisa ditarik ulur, atau ada juga aturan yang memang udah fix nggak bisa gitu. Misalnya contohnya ada satu, dia beli baju nih gitu kan, kemudian dia mau ganti motif lain, jadi itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia beli baju ternyata sampai rumah dia kurang cocok warnanya, mau tukar warna bisa, selagi dia masih satu model gitu. Menurut apa aja sih keuntungan dari online shop ini setelah Ibu memulai memasarkan produk di sini? Online shop ya. Jadi online shop itu kan kembali lagi dia bisa mencakup semua ini ya, nggak nentuin jarak ya. Jadi dimudahkan juga dengan JNT, pengiriman yang sekarang udah mulai itu ya bersaing ya, kayak JNE, JNT atau apa sih, cepat segala macam kan, dia bersaing untuk menentukan harga gitu ya kan. Jadi tapi Bu Putri putuskan untuk sampai dengan saat ini pengirimannya pakai JNT. Jadi online shop itu kita di luar kota pun, di luar Medan pun masih bisa kenal dengan Asifa Gallery gitu. Kayak misalnya customer Bu Putri udah sampai ke Makassar, ke Jawa Barat, pokoknya udah di luar Medan gitu. Jadi nggak mesti kita tinggal di Medan gitu baru bisa kenal Asifa Gallery. Itulah dia fungsinya online shop, bisa mencakup di luar daerah ya. Lalu melalui apa saja Ibu memasarkan produk-produk? Jadi memasarkan produk sejauh ini melalui kualitas yang pertama ya. Kualitas itu kan dia menentukan ya, customer itu balik lagi nggak sama kita gitu. Jadi kalau misalnya kakak beli sama Bu Putri, terus kakak nih puas nih ya kan, jadi kak cerita nih sama Kak Dira, di situ aja di butik Bu Putri gitu kan. Di situ barangnya bagus. Jadi kualitas itu sebagai media promosi. Dia promosi sendiri. Aku beli nanti kan Dira tengok kan baju kakak bagus ya. Nah, gitu kan. Dia cerita sendiri baju ini. Dilihat orang bagus kan. Di mana belinya? Nah, akhirnya tempat Bu Putri. Atau melalui itu namanya strategi mulut ke mulut, atau melalui biasanya Bu Putri suka pakai kemana-mana juga baju yang Bu Putri jual. Nanti orang tengok juga ya kan, nanya. Atau melalui sosial media. Terus ya, caranya itu setiap hari kita wajib 10 kali mempost gitu. Galeri Asifa. Supaya apa? Supaya dia melekat di ingatan customer gitu. Jadi
kayak pernah kenal ya Galeri Ashifa di mana ya nih, siapa tahu dia muncul di iklan, atau Bu Putri kan suka buat reels ya, mana tahu dia muncul di di reels kan. Oh ini Galeri Ashifa. Jadi syarat untuk jualan online shop itu kita minimal harus 10 kali post, minimal itu, supaya dia dikenal gitu. Biasanya siapa aja yang membeli produk Ibu Putri? Apakah dari kalangan anak muda atau ibu-ibu? Ya seperti yang tadi udah Ibu Putri jawab ya. Jadi Ibu Putri jual dari mulai baju anak gadis ya, laki-laki enggak, bajunya perempuan semua sampai dengan mama-mama. Jadi biasanya kalau misalnya lebaran tuh butik ini rame. Jadi ibu-ibu yang punya anak, misalnya anak perempuan nih, anaknya ada yang kuliah, ada yang remaja, ada yang SMA atau ada yang SMP remaja tanggung, nggak perlu kemana-mana lagi. Jadi mamanya bisa di bawah, anaknya bisa beli di atas, ditawarin ke atas, karena hampir semua ada di sini gitu. Dengan moto one stop services itu tadi. Yang terakhir pertanyaannya, apakah Ibu Putri pernah berpikir untuk berhenti memasarkan produk Ibu melalui online shop? Enggak ya, karena seiring berjalannya waktu, online shop itu memang mau nggak mau memang harus kita geluti gitu, karena mau nggak mau dia ngarah ke situ, pasar memang minta ke situ gitu kan. Kayaknya customer itu kalau misalnya apa-apa pasti check out Shopee ya kan. Maksudnya kayak adik-adik lah mau beli apa ya contohnya Skincare, peralatan tulis atau stiker notebook atau apa ya. Apa namanya itu yang untuk ditempel-tempel, terus kan lagi musim ya. Stiker. Tulisan-tulisan itu ya kan. Jadi kalau untuk ngapain ya pergi ke Gramedia ya, check out Shopee deh. Shopee ya kan. Kenko ya kan. Ini dengan mudah satu genggaman. Ditambah lagi online shop kan sekarang promonya yang gratis ongkir lah segala macam gitu ya kan. Jadi buat customer itu, masyarakat itu makin antusias, online aja lah gitu. Dengan strategi promo itu, padahal tanpa kita sadarin harga di App Store sama harga masuk Shopee itu udah dinaikin 7% untuk administrasi Shopee. Nah Shopee dari 7% itu ngeluarkan lah klaim free ongkir, klaim cashback sekian persen gitu kan. Nah, jadi mau gak mau memang kita harus upgrade strategi ke online shop. Karena gak semua orang sekarang, hampir semua orang sekarang gak mau ribet ya. Jadi tekan klik 3 hari udah sampai transfer gitu kan. Ya, sekian. Nah, luar biasa sekali ya perjalanan Ibu Putri yang sangat memotivasi anak muda sekarang ini. Dengan wawancara ini juga dapat kita simpulkan bahwa online shop sangat berpengaruh dan berperan penting di bidang kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini. Baik Ibu Puput, terima kasih atas waktu dan jawaban yang sangat luar biasa. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus beli apa ya? Satu minggu kemudian. Permisi, paket. Paket ya? Sebentar ya bang. Dira, paket. Oh ada paket ya? Sebentar ya. Atas nama Dira ya? Iya bang, makasih ya bang. Iya. Ini udah dibayarkan? Iya. Ya makasih ya bang. Terima kasih sama-sama.